Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita masuk pada lesson 5 atau pelajaran yang kelima tentang luas. Kita melanjutkan pembelajaran yang keempat. Yang kemarin sudah kita pelajari tentang perimeter atau keliling. Hari ini kita akan khusus belajar tentang luas ya. Nah, sebelum mempelajari tentang area atau luas, anak-anak perhatikan kedua bangun berikut ya, ada bangun A dan bangun B. Keduanya sudah memiliki persegi satuan yang panjangnya 1 cm ya. Nah, ada pertanyaan, do they have same of perimeter and area? Apakah keduanya ini memiliki keliling dan luas yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan cek dulu. Pertama kita akan mengecek perimeter atau kelilingnya sama apa tidak. Kemudian kita akan mengecek area atau luasnya sama atau tidak. Kita mulai dari yang A dulu. Kita tulis dulu. Nah, perimeter of figure A. Yang ini perimeter of figure B ya. Keliling bangun A, keliling bangun B. Sekarang kita mulai yang A dulu. Keliling ya. Keliling berarti kemarin sudah kita pelajari, kita hitung pada jarak yang mengelilinginya ya toh. Nah, kita mulai dari sini, nanti berakhirnya juga di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, berakhirnya di sini ada 14. Karena di sini per persegi satuannya itu 1 cm, berarti 14 cm. Kita tulis seperti ini. Kita cek yang bangun B ya. Kita mulainya terserah dari mana, tapi nanti berhentinya juga harus sama. Misalnya kita mulai dari sini, ingat ya, mulai dari sini ya. Kita hitung kelilingnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kita berakhirnya sama di satu titik, 14 juga ya. Karena ini 1 cm, setiap persegi satuannya berarti 14 cm. Mudah ya menghitung keliling. Nah, ternyata kelilingnya sama. Nah, apakah kalau kelilingnya sama itu pasti luasnya sama? Mari kita akan buktikan anak-anak. Ya. Sekarang kita akan menghitung luasnya terlebih dahulu. Ya, luasnya kita tinggal hitung kotak-kotaknya ini. Ada berapa? Yang bangun A dulu ya. Kita tulis di sini area of figure A. Yang ini area of figure B. Ya. Oke. Yang bangun A. Bangun A kita hitung luasnya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 persegi satuan. Berarti karena ini 1 cm, berarti 7 cm persegi ya. Kita tulis 7 cm persegi. Sekarang bangun yang B. Kita hitung mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, berarti 9 cm persegi. Nah, di sini luasnya berbeda. Yang bangun A 7 cm persegi, yang B 9 cm persegi. Jadi kesimpulannya adalah kelilingnya sama tetapi luasnya berbeda. Jadi walaupun kelilingnya sama, luasnya belum tentu sama. Atau sebaliknya, misalnya luasnya sama, kelilingnya belum tentu sama. Nah, ini anak-anak membandingkan dua bangun. Jadi kalau kelilingnya sama belum tentu luasnya juga
sama. Nah, sekarang kita masuk pada perimeter and area. Ini area dulu saja. Perimeternya nanti kemarin sudah kita pelajari, kemudian nanti di lesson 6 atau pelajaran 6 kita akan pelajari lagi. Sekarang yang area dulu, yang luas. Nah, di sini ada dua bangun ya. Yang pertama adalah persegi, square, kemudian rectangle atau persegi panjang. Nah, anak-anak, kita sudah pelajari pada pembelajaran yang lalu ya, pada bab yang lalu. Sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang kita sudah tahu ya. Nah, setiap bangun itu pasti memiliki sisi ya. Memiliki sisi. Nah, ini disebut sisi. Nah, dalam untuk menghitung luas atau keliling, sisi tersebut antara persegi dan persegi panjang kita akan bedakan namanya ya. Kalau yang persegi dulu ya, sisinya tetap namanya side ya. Sisi yang sini juga sisi, side, 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 sisi ya. Karena ini panjangnya sama semua. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang ya, jadi namanya side semua. Oke, paham? Nah, ini side. Kemudian kalau yang persegi panjang atau rectangle itu beda, karena ini panjangnya tidak sama. Yang sama hanya yang berhadapan saja. Nah, yang panjang ini namanya length atau panjang. Kemudian yang lebih pendek itu namanya breadth ya, atau lebar ya. Jadi bedanya antara panjang dan lebar, yang panjang itu pasti lebih panjang daripada yang lebar ya. Nah, ini kalau diukur dengan yang ini, pasti ini lebih panjang, maka dikatakan length atau panjang. Dan yang lebih pendek dikatakan breadth ya. Nah, paham anak-anak? Berarti yang di sini namanya apa? Ayo, karena ini kan sama panjangnya, berarti length juga. Yang ini panjangnya sama dengan ini, berarti breadth. Paham anak-anak? Paham. Itu penamaan sisi untuk membedakan antara apa? Persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita masuk untuk menentukan luas. Nah, di sini ada dua bangun lagi, persegi dan persegi panjang ya, square and rectangle. Nah, di sini sudah ditentukan setiap persegi satuannya itu 1 cm, baik yang persegi maupun yang persegi panjang. Persegi satuannya itu 1 cm. Nah, pertama kita akan menghitung secara manual. Secara manual itu berarti dihitung satu-satu setiap kotaknya. Sekarang bangun yang persegi dulu ya. Kita hitung luasnya ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti ini luasnya adalah 16 cm persegi. Cm karena ini di sini cm ya. Nah, 16 cm persegi ini kita masih bisa hitung 16 saja Pak Andri tadi sudah capek. Nah, apalagi kalau perseginya itu besar sekali sampai ratusan, kita akan menghitung satu-satu pasti akan lama ya. Makanya dicari menggunakan rumus. Rumusnya didapat dari mana? Nah, 16 ini didapat dari nih 1, 2, 3, 4. Salah satu sisinya 4, kemudian dikalikan salah satu sisinya lagi 4. Hasilnya pas
pasti 16 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16 karena luas 16 cm persegi ya. Sisinya dikali sisinya, ini sisinya ada 1, 2, 3, 4 dan sisi yang sampingnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk menghitung luas persegi ya, area of square. Jadi misalnya nanti ada persegi yang jumlah sisinya sudah diketahui salah satu, kita bisa menghitung. Misalnya di sini ada sisinya 10. Nah, 10 berarti luasnya berapa? Berarti 10 dikali 10 misalnya 100. Kalau kita ngitung satu-satu sampai 100 capek sekali, apalagi yang lebih besar lagi angkanya. Makanya kita akan menggunakan rumus ya. Nah, area of square equal side multiplied by side. Jadi luas persegi itu adalah sisi dikali sisi ya, sisi dikali sisi. Nah, sekarang kita masuk ke luas persegi panjang ya, area of rectangle. Nah, kita akan hitung seperti yang tadi, manual dulu satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi luasnya adalah 24 cm persegi. Nah, ini 24 saja sudah capek menghitungnya. Nah, bagaimana supaya nanti misalnya perseginya lebih besar lagi? Kita tidak mungkin hitung satu-satu, kita harus cari rumusnya. Nah, 24 ini didapat dari, nah yang ini lengthnya atau panjangnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dikali dengan breadth-nya atau lebarnya 1, 2, 3, 4. Nah, panjang dikali lebar ya. Nah, ini ada 6, kemudian dikali 4. 6 dikali 4 hasilnya 24, sama 24 cm persegi. Nah, jadi kita sudah tahu rumusnya. Jadi area of rectangle equal length multiplied by breadth ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, panjang kali lebar. Nah, itu anak-anak. Jadi kita sudah tahu rumusnya, sudah tahu rumusnya dari mana. Nah, nanti untuk menghitung luas persegi panjang, itu kita tinggal mengalihkan saja. Kalau persegi, sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, panjang dikali lebar. Oke, kita masuk pada contoh. Determine the area of figures below. Tentukan luas bangun di bawah ini. Nah, di sini ada persegi dengan sisinya 15 meter. Nah, meter ini. Kemudian ada persegi panjang dengan panjang lengthnya adalah 25 meter, kemudian lebarnya 10 meter. Nah, kita tadi sudah tahu rumusnya. Jadi kita sudah bisa langsung ya. Yang persegi dulu. Nih ya. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Berarti sisinya salah satu 15, sisinya yang sini juga 15, 15, 15. Berarti tinggal 15 kali 15 ya. Sama dengan 225 meter persegi. Gampang ya? Sudah tahu rumusnya. Nah, yang ini persegi panjang. Kita ingat rumusnya tadi. Ya. Panjang dikali lebar untuk menentukan luas persegi panjang.
Nah, panjangnya yang mana? Yang lebih panjang ini. 25 dikali 10 sama dengan 250 meter persegi. Gampang ya? Gampang. Kita sudah tahu rumusnya. Untuk angka-angka yang lebih besar lagi, mudah, tinggal kita lancar atau tidak mengalihkannya. Jangan sampai salah ketika mengalihkan. Gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya. Nah, kalau ini ada sebuah persegi, tetapi areanya sudah diketahui, yaitu 16 meter persegi. Tetapi sisinya kok masih belum diketahui, ditanyakan sisinya. Nah, bagaimana cara mencari ini? Nah, ada luasnya, tapi sisinya belum diketahui. Nah, kita ingat lagi rumusnya tadi, ya. Rumus dari luas persegi, area of square, itu adalah sisi dikali sisi. Berarti luasnya sudah ketemu, 16 meter persegi. Berarti sisi kali sisi ini angkanya harus sama. Berapa dikali berapa hasilnya 16, ya toh? Nah, sisi dikali sisi hasilnya 16. Tapi karena persegi berarti sisinya kan harus sama angkanya, ya toh? Nah, tanda tanya dikali tanda tanya sama dengan 16 meter persegi. Angka yang sama yang hasilnya 16 meter persegi itu berapa? Nah, caranya harus diakar, ya. Akar dari 16 itu sama dengan 4, ya. Nah, berarti ini sisinya 4. Kalau dikembalikan 4, di sini kan juga 4. Untuk mencari luasnya, 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini hanya kebalikannya saja, ya. Di akar. Akar itu artinya berarti harus apa? Angka yang sama, ya. Jadi misalnya akar 16 itu sama dengan 4. Berarti kalau 4 dikali 4 itu hasilnya 16, ya. Harus bilangan yang sama. Misalnya akar dari 4, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 4 tapi angkanya sama? 2. Nah, itu, ya. Oke. Sekarang yang contoh yang berikutnya, yang persegi panjang. Luasnya sudah diketahui, yaitu 20 meter persegi. Kemudian lebarnya, breadthnya sudah diketahui 4 meter, tetapi panjangnya belum diketahui. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita ingat lagi rumusnya dulu, rumus luasnya, ya. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, ya. Berarti panjangnya kan belum diketahui, tanda tanya kali lebar 4 sama dengan 20. Untuk mencari tanda tanya ini bagaimana? Dibalik saja, ya. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 meter, berarti ini jawabannya 5 meter. Mudah ya anak-anak? Mudah. Nah, anak-anak bisa pelajari lagi pembelajaran tentang luas ini. Paling hanya dibolak-balik. Ingat, kalau persegi itu pasti sisinya sama. Kalau yang ini sudah diketahui salah satu, yang ini mudah, ya. Itu semoga anak-anak bisa paham dan anak-anak bisa mempelajarinya kembali. Itu ya anak-anak, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini, kita masuk pada lesson 5 atau pelajaran yang kelima tentang luas. Kita melanjutkan pembelajaran yang keempat, yang kemarin sudah kita pelajari tentang perimeter atau keliling. Hari ini kita akan khusus belajar tentang luas, ya. Nah, sebelum mempelajari tentang area atau luas, anak-anak perhatikan kedua bangun berikut, ya. Ada bangun A dan bangun B.
keduanya sudah memiliki persegi satuan yang panjangnya 1 cm ya. Nah, ada pertanyaan. Do they have same of perimeter and area? Apakah keduanya ini memiliki keliling dan luas yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan cek dulu. Pertama kita akan mengecek perimeter atau kelilingnya sama apa tidak. Kemudian kita akan mengecek area atau luasnya sama atau tidak. Kita mulai dari yang A dulu. Kita tulis dulu. Nah, perimeter of figure A. Yang ini perimeter of figure B ya. Keliling bangun A, keliling bangun B. Sekarang kita mulai yang A dulu. Keliling ya. Keliling berarti kemarin sudah kita pelajari, kita hitung pada jarak yang mengelilinginya ya toh. Nah, kita mulai dari sini, nanti berakhirnya juga di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nah, berakhirnya di sini ada 14. Karena di sini per persegi satuannya itu 1 cm, berarti 14 cm. Kita tulis seperti ini. Kita cek yang bangun B ya. Kita mulainya terserah dari mana, tapi nanti berhentinya juga harus sama. Misalnya kita mulai dari sini, ingat ya, mulai dari sini ya. Kita hitung kelilingnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kita berakhirnya sama di satu titik, 14 juga ya. Karena ini 1 cm, setiap persegi satuannya berarti 14 cm. Mudah ya menghitung keliling. Nah, ternyata kelilingnya sama. Nah, apakah kalau kelilingnya sama itu pasti luasnya sama? Mari kita akan buktikan anak-anak. Ya. Sekarang kita akan menghitung luasnya terlebih dahulu. Ya, luasnya kita tinggal hitung kotak-kotaknya ini. Ada berapa? Yang bangun A dulu ya. Kita tulis di sini area of figure A. Yang ini area of figure B. Ya. Oke. Yang bangun A. Bangun A kita hitung luasnya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 persegi satuan. Berarti karena ini 1 cm, berarti 7 cm persegi ya. Kita tulis 7 cm persegi. Sekarang bangun yang B. Kita hitung mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, berarti 9 cm persegi. Nah, di sini luasnya berbeda. Yang bangun A 7 cm persegi, yang B 9 cm persegi. Jadi kesimpulannya adalah kelilingnya sama tetapi luasnya berbeda. Jadi walaupun kelilingnya sama, luasnya belum tentu sama. Atau sebaliknya, misalnya luasnya sama, kelilingnya belum tentu sama. Nah, ini anak-anak membandingkan dua bangun. Jadi kalau kelilingnya sama belum tentu luasnya juga sama. Nah, sekarang kita masuk pada perimeter and area. Ini area dulu saja. Perimeternya nanti kemarin sudah kita pelajari. Kemudian nanti di lesson 6 atau pelajaran 6 kita akan pelajari lagi. Sekarang yang area dulu, yang luas. Nah, di sini ada dua bangun ya. Yang pertama adalah persegi, square, kemudian rectangle atau persegi panjang. Nah, anak-anak kita sudah pelajari pada
pembelajaran yang lalu ya, pada bab yang lalu. Sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang kita sudah tahu ya. Nah, setiap bangun itu pasti memiliki sisi ya, memiliki sisi. Nah, ini disebut sisi. Nah, dalam untuk menghitung luas atau keliling, sisi tersebut antara persegi dan persegi panjang kita akan bedakan namanya ya. Kalau yang persegi dulu ya, sisinya tetap namanya side ya. Sisi yang sini juga sisi, side, 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 sisi ya, karena ini panjangnya sama semua. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang ya, jadi namanya side semua. Oke, paham? Nah, ini side. Kemudian kalau yang persegi panjang atau rectangle itu beda, karena ini panjangnya tidak sama. Yang sama hanya yang berhadapan saja. Nah, yang panjang ini namanya length atau panjang. Kemudian yang lebih pendek itu namanya breadth ya, atau lebar ya. Jadi bedanya antara panjang dan lebar, yang panjang itu pasti lebih panjang daripada yang lebar ya. Nah, ini kalau diukur dengan yang ini, pasti ini lebih panjang, maka dikatakan length atau panjang. Dan yang lebih pendek dikatakan breadth ya. Nah, paham anak-anak? Berarti yang di sini namanya apa? Ayo, karena ini kan sama panjangnya, berarti length juga. Yang ini panjangnya sama dengan ini, berarti breadth. Paham anak-anak? Paham. Itu penamaan sisi untuk membedakan antara apa? Persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita masuk untuk menentukan luas. Nah, di sini ada dua bangun lagi, persegi dan persegi panjang ya, square and rectangle. Nah, di sini sudah ditentukan setiap persegi satuannya itu 1 cm, baik yang persegi maupun yang persegi panjang. Persegi satuannya itu 1 cm. Nah, pertama kita akan menghitung secara manual. Secara manual itu berarti dihitung satu-satu setiap kotaknya. Sekarang bangun yang persegi dulu ya. Kita hitung luasnya ada berapa. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, berarti ini luasnya adalah 16 cm persegi. Centimeter karena ini di sini centimeter ya. Nah, 16 cm persegi ini kita masih bisa hitung 16 saja Pak Andri tadi sudah capek. Nah, apalagi kalau perseginya itu besar sekali sampai ratusan, kita akan menghitung satu-satu pasti akan lama ya. Makanya dicari menggunakan rumus. Rumusnya didapat dari mana? Nah, 16 ini didapat dari nih 1, 2, 3, 4. Salah satu sisinya 4, kemudian dikalikan salah satu sisinya lagi 4. Hasilnya pasti 16 ya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Karena luas 16 cm persegi ya. Sisinya dikali sisinya, ini sisinya ada 1, 2, 3, 4, dan sisi yang sampingnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu untuk menghitung luas persegi ya, area of square. Jadi misalnya nanti ada persegi
yang jumlah sisinya sudah diketahui salah satu, kita bisa menghitung. Misalnya di sini ada sisinya 10. Nah, 10 berarti luasnya berapa? Berarti 10 dikali 10, misalnya 100. Kalau kita ngitung satu-satu sampai 100 capek sekali, apalagi yang lebih besar lagi angkanya. Makanya kita akan menggunakan rumus, ya. Nah, jadi area of square itu side multiplies by